Malam itu, Republik sekarat. Dentuman meriam Belanda mengguncang Yogyakarta, dan di bawah langit yang membara, presiden serta wakilnya ditangkap. Radio senyap, kantor pemerintahan hancur, dan rakyat bertanya dalam ketakutan, apakah kemerdekaan yang baru seumur jagung telah mati? Di saat semua mata menunduk, seorang pria di Bukit Tinggi menatap langit yang sama dan berbisik dalam hati, Republik ini belum berakhir. Namanya jarang disebut dalam upacara. Wajahnya nyaris tak pernah terpajang di dinding sekolah. Tapi tanpa dirinya, Indonesia mungkin hanya tinggal kenangan. Dialah Syafruddin Prawiranegara, pengganti presiden yang diselimuti lupa. Namun dialah yang menyelamatkan Republik dari kematian. Mari kita kupas menjadi beberapa bagian. Apa yang menyebabkan Syafruddin dilupakan, dan seberapa pengaruh pemikirannya dalam mempertahankan kemerdekaan. Syafruddin lahir pada 28 Februari tahun 1911, tepatnya di Anyer Kidul, Banten. Ia tumbuh di tengah masa penjajahan Belanda saat bangsa ini belum punya nama, hanya luka dan harapan. Ayahnya seorang pejabat agama, keras dan disiplin. Ibunya, lembut tapi tegas, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keimanan yang kelak menjadi tiang moral hidupnya. Sejak muda, Syafruddin dikenal bukan hanya cerdas, tapi juga teguh dalam prinsip. Ia menempuh pendidikan di Rijkshogeschool Batavia, sekolah tinggi hukum yang melahirkan banyak pejuang. Namun berbeda dengan kebanyakan rekan-rekannya yang berambisi politik, Syafruddin justru dikenal sebagai pragmatis, rasional, dan anti-kultus individu. Dalam diam, ia mengamati bangsa ini dalam mencari bentuknya dan bersumpah, jika suatu hari Republik ini berdiri, ia akan menjaganya, bukan untuk kemegahan, tapi untuk kebenaran. Tahun-tahun setelah proklamasi, Indonesia masih berdarah. Negara muda ini belum berdiri tegak, bahkan belum punya fondasi ekonomi yang kokoh. Uang Republik tak laku di luar negeri, perbendaharaan kosong, dan ancaman inflasi membayangi. Di tengah kekacauan itu, satu nama muncul di ruang kabinet, Syafruddin Prawiranegara, sang ekonom cemerlang dari Banten yang dikenal jujur dan tenang dalam badai. Sebagai Menteri Keuangan, Syafruddin menghadapi dilema besar. Bagaimana menjaga Republik tanpa uang, tanpa emas, dan tanpa kepercayaan dunia? Ia lalu menggagas langkah radikal, mengeluarkan Oeng Republik Indonesia, disingkat ORI, mata uang nasional pertama yang menggantikan uang Jepang. Sebuah tindakan berani yang jika gagal bisa menghancurkan seluruh ekonomi Republik yang baru lahir. Namun, keajaiban terjadi. Dalam waktu singkat, ORI diterima di banyak wilayah, menjadi simbol nyata kemerdekaan. Uang itu bukan sekadar alat tukar, tapi sumpah bahwa bangsa ini sanggup berdiri di atas kaki sendiri. Syafruddin tak berhenti di sana. Ia membangun sistem fiskal darurat, menata kas negara dari sisa-sisa perang, dan mendirikan Bank Negara Indonesia yang disingkat BNI, yang kelak menjadi tulang punggung keuangan nasional. Semua itu ia lakukan tanpa kemegahan, tanpa kampanye politik. Ia tidak ingin dikenal, ia hanya ingin Republik bertahan. Namun takdir punya rencana yang lebih besar. Ketika situasi politik memanas dan Belanda bersiap melancarkan agresi kedua, Syafruddin, sang ekonom, tak tahu bahwa sebentar lagi ia akan memikul tanggung jawab yang bahkan presiden sendiri tak sempat mempersiapkan. Desember tahun 1948, ketika pesawat-pesawat Belanda menggempur Yogyakarta, Syafruddin sedang berada di Bukit Tinggi untuk menghadiri rapat koordinasi. Lalu datanglah kabar yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Soekarno dan Hatta telah ditangkap. Republik lumpuh. Di tengah kepanikan itu, sebuah pesan rahasia datang melalui komunikasi radio yang terputus-putus dari Menteri Kemakmuran Alexander Andres Maramis di Yogyakarta. Apabila pemerintah pusat tidak dapat menjalankan kewajibannya, bentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Di malam yang sunyi itu, Syafruddin berdiri di depan meja kayu, menatap para pejabat yang kelelahan dan berkata dengan suara berat, "Kalau Republik ini harus hidup, maka biarlah kita yang menjaganya." Dan dari kata-kata itu, lahirlah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang disingkat PDRI. Tidak ada upacara pelantikan, tidak ada bendera berkibar di istana. Pemerintah darurat lahir dalam kesunyian,
Di tengah dentuman senjata dan ketakutan, Syafruddin tidak mengenakan jas kebesaran, tidak dikelilingi pengawal. Ia hanya mengenakan pakaian lusuh, membawa radio kecil, dan setumpuk surat penting. Setiap hari, ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari Payakumbuh ke Halaban, dari Koto Tinggi ke Bidar Alam, menyamar di antara rakyat, tidur di rumah panggung sederhana, kadang di hutan, kadang di gua. Belanda memburunya tanpa henti, karena mereka tahu, selama Syafruddin hidup, Republik Indonesia belum mati. Dari persembunyian itu, ia mengirimkan surat perintah, mengatur strategi diplomasi, dan menjaga nyala Republik agar tetap menyala di mata dunia. Melalui jaringan komunikasi gerilya, Syafruddin memerintahkan pasukan TNI di berbagai daerah untuk terus bertahan. Jangan menyerah, jangan, dan ajaibnya, seluruh Indonesia mendengar perintahnya. Suara yang keluar dari hutan di Sumatera itu menjadi simbol harapan bagi jutaan rakyat yang bersembunyi di bawah bayang-bayang penjajahan. Namun di balik keteguhan itu, tersimpan kesunyian yang menyakitkan. Ia tahu, sewaktu-waktu pasukan Belanda bisa menembus persembunyiannya. Ia tahu bahwa setiap keputusan bisa mengakhiri hidupnya. Tapi yang paling berat adalah kesadaran bahwa sejarah mungkin takkan pernah mencatat pengorbanannya. Ketika akhirnya Belanda mengakui kekalahan dan Soekarno-Hatta dibebaskan, Syafruddin tak menunggu panggilan kehormatan. Ia segera mengirim telegram ke Yogyakarta. Dengan ini, pemerintah darurat Republik Indonesia menyerahkan kembali mandat kepada Presiden Soekarno. Tanpa tepuk tangan, tanpa pidato, ia menyerahkan kekuasaan sebagaimana ia menerimanya dalam kesunyian. Namun justru disitulah letak kebesarannya. Ia memimpin negara tanpa istana, tanpa simbol, tanpa pamrih. Dan dalam sejarah dunia, hanya sedikit pemimpin yang sanggup melakukan itu. Seiring waktu berjalan, nama Syafruddin Prawira Negara perlahan memudar. Bangsa ini lebih sering mengingat pahlawan yang berpidato di podium, bukan mereka yang bekerja dalam bayang-bayang. Namun di kalangan sejarawan, perdebatan panjang muncul. Apakah Syafruddin sebenarnya Presiden kedua Republik Indonesia? Secara fakta, semua fungsi kenegaraan dijalankan olehnya. Ia mengeluarkan kebijakan keuangan, memberikan perintah militer, hingga melakukan hubungan diplomatik luar negeri. Secara konstitusional, ia adalah kepala pemerintahan dan kepala negara, tepat seperti yang dilakukan Presiden. Namun karena statusnya darurat, banyak yang memilih untuk menyamarkannya dalam catatan resmi sejarah. Ada teori yang mengatakan, Soekarno sengaja memilih Syafruddin karena tahu dialah orang paling bisa dipercaya, tidak mudah tergoda oleh kekuasaan, tidak mudah dimanipulasi oleh ambisi. Syafruddin adalah satu dari sedikit pejabat yang berani menentang kebijakan jika dianggap tidak adil, bahkan kepada presiden sendiri. Namun integritas yang luar biasa itu justru menjadi sumber konflik setelah perang usai. Dalam sidang kabinet, ia sering berbicara blak-blakan, menentang korupsi, dan mengkritik arah politik yang mulai melenceng dari cita-cita awal. Bagi sebagian elit, Syafruddin terlalu keras, terlalu lurus untuk dunia politik yang penuh kelicikan. Ia dianggap kaku, tidak kompromis, padahal justru disitulah letak ketulusannya. Di satu sisi, ia dihormati sebagai penjaga moral Republik. Namun di sisi lain, ia juga mulai dikucilkan secara halus. Nama yang pernah menyelamatkan negara kini perlahan dihapus dari ruang-ruang penting sejarah. Dan dari sanalah, kisah tragis berikutnya mulai terbentuk. Kisah tentang pahlawan yang dilupakan oleh bangsanya sendiri. Ketika Republik Indonesia berdiri di atas luka dan bara revolusi, setiap keputusan politik membawa konsekuensi yang dalam, dan Syafruddin Prawira Negara berdiri di titik paling rapuh dari semuanya. Ia bukan sekadar pelaksana tugas negara. Ia adalah penjaga legitimasi sebuah bangsa di saat semua tampak hilang harapan. Namun, di balik perannya yang heroik, sejarah menyimpan lapisan-lapisan gelap yang jarang disentuh. Pertanyaannya sederhana, tapi mengguncang. Mengapa nama sebesar Syafruddin nyaris menghilang dari buku sejarah nasional? Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada Desember tahun 1948, Republik seolah mati suri. Namun di Sumatera Barat, Syafruddin yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran mengambil langkah yang kelak menyelamatkan bangsa, membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Langkah itu heroik, tetapi juga berisiko besar secara politik. Ada pihak yang menilai tindakannya terlalu berani,
bahkan dianggap sebagai bentuk kudeta halus terhadap pemerintahan sah yang ditawan. Meski Soekarno dan Hatta sendiri kemudian mengakui dan berterima kasih, sebagian kalangan di tubuh birokrasi tak pernah sepenuhnya menerima keabsahan pemerintahan darurat tersebut. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa setelah masa itu muncul jarak tak kasat mata antara Syafruddin dan elit kekuasaan. Ia dihormati, ya, tapi tidak pernah benar-benar diundang kembali ke lingkaran inti Republik. Ironinya, setelah Republik kembali berdiri tegak, Syafruddin justru terlibat dalam pusaran konflik politik yang kelam. PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia 1958. Bagi banyak orang, ini menjadi noda dalam catatan perjuangannya. Namun, sejarah jarang sesederhana itu. Syafruddin bukan pemberontak dalam pengertian haus kekuasaan. Ia adalah seorang idealis keras kepala. Tapi jujur, ia melihat korupsi, ketimpangan, dan sentralisasi kekuasaan di Jakarta yang mulai menjauh dari cita-cita awal kemerdekaan. Dalam pandangannya, negara sedang kehilangan arah moral. Ia lalu mendukung gerakan PRRI, bukan untuk menjatuhkan Republik, tetapi untuk mengingatkan pemerintah pusat agar kembali pada janji kemerdekaan. Tapi dalam politik, niat sering kalah oleh narasi. Jakarta menyebutnya pemberontakan. Don Syafruddin, sang penyelamat Republik, kini menjadi orang yang harus ditangkap. Narasi ini menciptakan paradoks yang menyayat. Orang yang pernah menggantikan presiden demi menyelamatkan Indonesia, kini dianggap sebagai ancaman bagi negara yang sama. Selama puluhan tahun, perdebatan tentang siapa Syafruddin sesungguhnya tidak pernah usai. Sebagian melihatnya sebagai pahlawan yang berjuang di atas moralitas dan tanggung jawab. Sebagian lain menyebutnya teknokrat idealis yang tersesat dalam turbulensi politik. Dokumen arsip Belanda, surat-surat pribadi, dan catatan rapat PDRI memberi petunjuk bahwa ia adalah sosok yang berprinsip teguh, disiplin, dan nyaris tak pernah memikirkan kekuasaan pribadi. Namun, di dalam negeri, atmosfer politik tahun 1960 begitu keras. Rezim baru yang lahir dari konflik melihat dunia dalam dua warna, hitam dan putih. Dan Syafruddin, dengan seluruh kejujurannya yang tak bisa dikompromikan, tidak cocok di salah satunya. Ia ditahan, diasingkan secara politik, dan dijauhkan dari sorotan media. Bertahun-tahun lamanya, namanya hanya dibisikkan pelan di ruang-ruang akademik. Tokoh yang terlalu jujur untuk politik, terlalu kuat untuk dilupakan, tapi terlalu berbahaya untuk dipuji. Ada beberapa teori yang berkembang di kalangan sejarawan modern mengenai mengapa nama Syafruddin tidak mendapat tempat sejajar dengan Soekarno atau Hatta. Yang pertama, teori politik kekuasaan. Setelah masa PDRI dan PRRI, pemerintah berusaha menulis ulang sejarah agar tampak linier dan stabil. Figur seperti Syafruddin yang pernah mengisi kekosongan, kekuasaan dan kemudian memberontak, terlalu rumit bagi narasi resmi. Yang kedua, teori moralitas politik. Syafruddin dikenal sangat religius, jujur, dan keras menentang korupsi. Dalam politik yang penuh kompromi, kejujuran seperti itu sering dianggap berbahaya. Ia bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah cermin, dan tidak semua penguasa suka bercermin pada kebenaran. Kemudian yang terakhir, teori nasionalisme ganda. Ada pandangan bahwa pemerintah lebih nyaman mengangkat figur dengan simbol heroisme yang populis dan mudah dikenali. Sementara Syafruddin lebih intelektual, rasional, dan spiritual. Ia tidak memimpin pasukan di medan perang, melainkan memimpin ide di tengah kekacauan. Dan sejarah, sayangnya, lebih sering berpihak pada mereka yang menumpahkan darah, bukan pada mereka yang menahan ego. Dalam satu surat yang ditulisnya setelah keluar dari tahanan, Syafruddin menulis kalimat pendek yang seolah menampar waktu. Sejarah bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang berani bertahan dalam kesepian. Kalimat itu terasa seperti paku terakhir di peti waktu sejarahnya. Ia tidak ingin dibela, tidak ingin dikenang sebagai pahlawan. Ia hanya ingin kejujuran sejarah kembali dipulihkan. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Syafruddin Prawira Negara perlahan tenggelam dalam pusaran sejarah. Buku-buku pelajaran lebih banyak menulis tentang tokoh-tokoh besar yang berpidato lantang, bukan mereka yang berjuang dalam sunyi. Generasi muda mengenal Soekarno, Hatta, Sudirman, tapi tidak banyak yang tahu bahwa di saat para pemimpin itu ditawan,
Ada satu orang yang berdiri di antara runtuhan republik, menjaga nyala api agar tidak padam. Sejarawan menyebutnya penjaga republik yang tak dinobatkan. Ia tidak menuntut gelar, tidak mencari pengakuan. Bahkan saat namanya hilang dari pidato kenegaraan, ia hanya tersenyum dan berkata kepada sahabatnya, "Yang penting, republik ini tetap hidup. Aku sudah cukup." Namun sejarah memiliki cara aneh untuk menilai manusia. Ketika banyak orang mengingat pahlawan dari sorak-sorai kemenangan, Syafruddin justru dikenang dari kesepian dan keteguhan hatinya. Ia tidak punya monumen megah, tidak ada patung yang berdiri atas namanya, tetapi kisahnya hidup dalam kejujuran dan keberanian moral, sesuatu yang lebih abadi dari batu marmer atau prasasti. Di masa tuanya, ketika tubuhnya mulai rapuh dan langkahnya melambat, Syafruddin pernah berkata kepada seorang wartawan muda yang menemuinya di rumah sederhana di Jakarta, "Kekuasaan itu fana, nak, tapi tanggung jawab akan kita bawa sampai mati." Kata-kata itu kini terasa seperti wasiat, sebuah pesan bagi generasi yang sering melupakan bahwa kemerdekaan tidak hanya dibangun oleh darah, tapi juga oleh kejujuran, oleh kesediaan untuk berkorban tanpa pamrih. Dan disitulah twistnya, bangsa yang ia selamatkan justru melupakannya. Nama yang pernah menggantikan presiden demi mempertahankan republik, kini hanya disebut samar, kadang diabaikan, seolah tak pernah ada. Ironi itu menyakitkan, tapi juga menakjubkan. Karena justru dalam kelupaan itulah, Syafruddin menunjukkan kebesaran sejatinya. Ia membuktikan bahwa pengabdian tertinggi adalah ketika seseorang berjuang demi bangsa yang bahkan takkan mengingat namanya.